Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang pada kesempatan ini diberikan sehingga kita bisa melanjutkan pertemuan. Dan pada pertemuan yang kelima ini kita akan berbincang ya mengenai model-model dan pendekatan pengembangan kurikulum. Tetapi karena model dan pendekatan pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi dua bagian, maka bagian yang pertama ini baru menghantarkan kepada apa yang dimaksud dengan model, kemudian apa syarat dari model dan pendekatan. Baru yang di bagian keduanya nanti kita berbicara tentang ragam dari pendekatan dan model itu sendiri. Baik, kita lihat ya, dengan saya menyampaikan seperti tadi, berarti untuk agenda yang pertama kita adalah baru berbicara tentang pengertian dari pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, organisasi kurikulumnya ya, mulai dari pengertiannya kira-kira apa, alirannya apa, kriteria yang digunakan untuk mengorganisasikan isi kurikulum itu apa, sampai kemudian kita mencoba mengenali bentuk dari organisasi kurikulum itu sendiri. Dan jangan lupa berarti kita kembali kepada komponen pengembangan dari kurikulum tersebut. Nah, nanti di agenda yang kedua berarti di pertemuan 6 baru kita berbicara tentang ragam dari model dan pendekatan pengembangan kurikulum sendiri. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini adalah intro ya, sekedar sebagai intro maka kami sampaikan bahwa yang namanya mengembangkan kurikulum yang efektif itu memang memerlukan pemilihan model dan pendekatan. Ini yang menjadi titik tekannya adalah pemilihannya ya. Nah, dalam melakukan pemilihan tadi berarti memilih model atau pendekatan pengembangan kurikulum tadi, maka dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang apa? Pengetahuan itu berkaitan dengan organisasi kurikulum sendiri serta komponen kurikulum yang ini akan menjadi titik kerja dari pengembangan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ketika kita akan bekerja melakukan pengembangan kurikulum. Dalam konteks ini berarti perlu tahu tentang organisasi kurikulumnya maupun komponen kurikulum yang nanti menjadi titik pijakan kita melakukan pengembangan kurikulum. Nah, kita lihat yang pertama ini sebenarnya penghantar untuk ragam ya, tapi karena pembahasan kita ada di yang pertama, tetap saya sampaikan pengertian dari model pengembangan kurikulum sama pendekatan pengembangan kurikulum. Baik, ini sekilas ya, yang dimaksud model pengembangan kurikulum dalam hal ini adalah konstruksi teoritisnya ya. Jadi bagaimana bangunan teori yang digunakan untuk melakukan pengembangan kurikulum. Setiap kegiatan pengembangan kurikulum itu harus didasarkan kepada teori apa yang digunakan sebagai konstruknya, seperti itu. Sehingga nanti akan kelihatan body of knowledge dari kurikulum yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, sedangkan kalau pendekatan ya, kalau pendekatan pengembangan kurikulum ini lebih operasional berkaitan dengan cara kerja ya. Cara kerja apa? Cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Artinya, konstruksi teoritis tadi ini kemudian memberikan mandat berupa tahapan atau cara kerja yang perlu dilakukan oleh tim pengembang kurikulum ketika sudah memilih model, maka diturunkan menjadi melakukan pemilihan terhadap pendekatan yang akan digunakan. Nah, itu berkaitan tentang pengertian umum dari model dan pendekatan. Nah, sekarang kita masuk kepada agenda yang kedua tentang organisasi kurikulum yang di dalamnya nanti juga berbicara tentang pengertian, tapi pengertiannya ada di dalam konteks organisasi kurikulumnya. Baik, bahwa di dalam prinsip pengembangan kurikulum ini mengharuskan bahwa penyajian kurikulum itu mestinya diorganisasikan dalam beberapa bentuk ya. Jadi tidak serta-merta atau dengan seenaknya kita menyajikan isi
atau materi dari kurikulum itu sendiri ya, menjadi komponen kedua di dalam kurikulum, tetapi penyajiannya itu perlu diorganisasikan, perlu diatur, perlu ditata. Nah, proses pengaturan itu nanti akan menghasilkan beberapa bentuk organisasi kurikulum. Nah, kita lihat karena pembahasan tetap mengacu kepada definisi atau batasan, maka yang pertama yang disebut dengan pengertian organisasi kurikulum ini, organisasi kurikulum bisa disebut di sini adalah pola, ya. Pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya itu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga nanti endingnya tujuan pembelajarannya bisa dicapai secara efektif. Ini ya, jadi pola penyajian isi atau materi kurikulum yang ketika disajikan ini akan membuat siswa ini menjadi mudah mempelajari, ya, sekaligus juga mudah melakukan kegiatan, sehingga nanti lewat organisasi kurikulum tersebut siswa sampai kepada tujuan pembelajaran minimal adalah efektif. Syukur menjadi sangat efektif. Jadi bukan seperti ini masih perlu mikir yang panjang, karena tidak mudah mempelajari materi yang tersajikan dalam bentuk atau dalam organisasi yang rumit. Nah, kalau pengertian yang kedua sebenarnya substansinya sama tentang pola, ya, yaitu pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Bedanya dari yang pertama, kalau ini lebih dalam rangka untuk fasilitasi siswa supaya mudah mempelajari, supaya mudah untuk melakukan kegiatannya, ya, seperti itu. Tetapi kalau di Nasution ini tidak sampai detail maksud dari bentuk penyusunan. Saya yakin ini tujuannya adalah dalam rangka supaya pelanggan utamanya dalam hal ini adalah si siswa yang mudah mempelajari bahan atau isi atau materi dari kurikulum itu sendiri. Ini pengertian dari organisasi kurikulum. Nah, sebelum kita sampai kepada bentuk-bentuk organisasi kurikulum, nah ini patut diperhatikan bahwa ternyata lahirnya atau bentuk-bentuk organisasi kurikulum itu lahirnya itu secara garis besar ini memang diinisiasi oleh 3 aliran, ya. Aliran ini berarti aliran yang berbicara tentang pengorganisasian materi. Sebenarnya secara benang merah ini masing-masing memiliki kemiripan, ya, sehingga seperti memiliki kesamaan, tetapi ada sisi yang ditekankan, ya, ada sisi yang ditekankan dari masing-masing aliran tersebut, sehingga sisi yang ditekankan itu yang kemudian menjadi ciri itu kemudian menjadi nama, ya, menjadi nama. Misalnya ini, ya, subject center design. Nah, ini berarti, ya, menurut aliran yang pertama ini bahwa yang nanti yang ditekankan, yang menjadi pusatnya ini adalah subjek. Subjek itu siapa? Bukan siswa, tetapi subjek di sini adalah materinya atau mata pelajarannya, bisa seperti itu. Jadi isi atau konten dari kurikulum itu sendiri. Nah, makanya di sini muncul nanti ada subjek desain. Berarti bentuk organisasi kurikulumnya nanti didesain berdasarkan subjek, ya, subjek matter, berarti kepada mata pelajaran, ya, seperti itu. Nah, yang kedua disiplin desain, berarti ini lebih menitik tekankan kepada desain berdasarkan disiplin ilmu, ya, berdasarkan disiplin ilmu. Nah, kalau broadfield design ini berdasarkan integrasi, ya, integrasi dari sekian banyak subjek matter atau dari sekian banyak disiplin ilmu diintegrasikan, sehingga sesungguhnya di sini juga ada komprehensif perspektif yang digunakan di dalam menyajikan materi, ya, materi kurikulum.
Nah, kalau correlation design ini berarti desainnya ini mencoba untuk mengkorelasikan atau menghubungkan ya dari sekian banyak materi atau mata pelajaran yang memiliki kedekatan ya, memiliki kedekatan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau proses desain knowledge, nah ini berarti yang dititik tekankan ya, desain isinya ini berkaitan dengan proses yang nanti akan dijalankan ya. Berarti di sini sesungguhnya ada experience ya, pengalaman yang akan dialami oleh si peserta didik. Nama lainnya juga bisa disebut sebagai aktivitas ya, aktivitas kurikulum, activity curriculum. Ini untuk subject center design, semuanya mengacu kepada penekanan materi ya, materi. Nah, kebalikannya yang kedua, ini adalah learner center design, berarti yang menjadi pusatnya atau yang dimasukkan di sini adalah penekanannya ya oleh aliran ini adalah berarti peserta didik. Nah, maka nanti desainnya yang muncul ini ada child center design, berarti desain yang berpusat kepada peserta didik, apa-apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik ya. Mirip dengan child center adalah romantic radical design. Nah, ini adalah desain romantis ya, atau juga disebut sebagai radical design. Ini kenapa? Karena ini berangkat dari asumsi dasar bahwa peserta didik ini asumsinya adalah child ya, berarti siswa ya, bukan lagi mahasiswa seperti itu. Maka child itu pada dasarnya adalah baik ya, pada dasarnya baik jika dibandingkan dengan orang dewasa. Orang dewasa itu biasanya sudah relatif banyak kejahatan ya, kejahatan yang dilakukan ya, seperti itu. Nah, maka nanti yang namanya kurikulum, bahan kurikulum yang akan disajikan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Intinya bagaimana merubah atau membentuk, lebih tepatnya membentuk kebaikan kepada peserta didik. Ini disebut sebagai gerakan yang memang relatif radikal. Nah, kalau humanistic design ya, karena intinya adalah di learner, ini juga tetap desain kurikulumnya ini lebih memanusiakan manusia. Siapa manusia itu? Yaitu peserta didik. Nah, peserta didik disebut sebagai manusia jikalau keseluruhan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu dioptimalkan, sehingga lagi-lagi ini juga berpusat kepada apa yang ada pada peserta didik. Dan aliran yang ketiga ini adalah problem center design. Jadi intinya di dalam melakukan pengorganisasian materi kurikulum ini lebih ditekankan kepada problem-problem ya. Kayak misalnya ini yang pertama ada life situation design. Ini berarti desain organisasi kurikulumnya ini disesuaikan dengan situasi kehidupan real ya, situasi kehidupan real dari yang nanti akan dihadapi oleh peserta didik. Nah, kalau core design atau desain inti ini lebih kepada penyajian atau pengorganisasian materi kurikulum itu didasarkan kepada pemilihan bahan atau pemilihan materi yang itu menjadi inti, dari keseluruhan proses pendidikan itu sendiri, bahwa nanti ada turunan-turunan yang itu menjadi lebih kecil atau bukan turunan tetapi sebagai supporting materi untuk membingkai materi yang sifatnya adalah inti. Jadi diibaratkan itu seperti tema besarnya apa, ini yang nanti akan mewadahi semua materi yang ada di dalam kurikulum tersebut. Nah, nanti ada pecahan-pecahannya atau pecahan-pecahan yang ada di luar komponen inti ini nanti yang ikut mensupport atau berkontribusi terhadap terbentuknya materi inti. Dan rekonstruksionis desain ini lebih kepada melihat bahwa sistem sosial yang akan dibangun melalui pendidikan itu kemudian akan
diwadahi lewat pengorganisasian materi kurikulum yang di dalamnya itu berbasis kepada tantangan-tantangan atau problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi penyajian kurikulumnya beda antara masyarakat petani, masyarakat industri, masyarakat laut misalnya. Itu nanti penyajian materinya akan berbeda. Demikian tentang aliran pengorganisasian materi. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di dalam melakukan penyajian tadi atau membentuk organisasi kurikulum ternyata membutuhkan alat untuk menyeleksi. Nah, maka di sini muncul yang namanya kriteria. Nah, kriteria ini mestinya dipenuhi ya oleh setiap tim pengembang yang mencoba akan melakukan pengorganisasian materi kurikulum. Nah, di sini ada 5 ya, misalnya scope, sekuensi, kontinuitas, keseimbangan, balance, kemudian keterpaduan. Nah, misalnya ini scope. Ya, scope ini berbicara tentang scope-nya mau luas ya, luas tetapi sedikit-sedikit, atau mau mendalam tapi tidak lebar misalnya. Ini berarti berkaitan dengan kedalaman dan keluasan dari apa ya, dari pengalaman atau dari materi. Kenapa? Karena materi ini memfasilitasi terbentuknya pengalaman dari peserta didik. Semakin dalam atau semakin luas. Nah, ini ada kedalaman, ada keluasan. Ya, seperti itu. Nah, termasuk juga di dalamnya skop yang dimaksudkan di sini berarti berkaitan dengan ranah tujuan pembelajaran ya. Jadi ini mau di ranah kognitif saja, psikomotor, afektif atau kesemuanya. Ini menjadi bagian dari kriteria yang nanti akan menuntun tim pengembang di dalam melakukan pengorganisasian materi kurikulum. Nah, yang berikutnya adalah sekuensi, tahapan ya atau urutan. Nah, ini jadi tidak serta-merta diberikan seperti menggelontorkan air dari ember begitu, tetapi mulailah dari hal yang sifatnya sederhana, kemudian lama-lama semakin kompleks ya. Mengenalkan tentang apa itu sholat ya, tentu berbeda antara anak SD, anak SMP sampai dengan perguruan tinggi, ini akan berbeda. Nah, yang berikutnya ya, termasuk di dalamnya yang dimaksudkan dengan sekuensi ini adalah apakah materi tersebut atau mata kuliah tersebut, mata pelajaran tertentu itu perlu ada ketika masuk, misalnya mata pelajaran B, apakah untuk bisa mengambil mata pelajaran B ada prasyaratnya atau tidak. Ini sekuensi. Dan yang berikutnya ini adalah penyajiannya dari yang sifatnya masih sangat umum kemudian semakin khusus ya. Ini mengambil dari prinsip keseluruhan kemudian baru masuk ke bagian-bagian. Kalau mau mengenal tentang organ-organ tubuh manusia misalnya, ya kenalkan dulu tentang manusia, bahwa manusia tubuhnya itu terdiri dari kepala sampai kaki. Baru kita akan melihat di dalamnya satu persatu, kepala isinya apa dan lain sebagainya. Baik, termasuk di dalamnya ini yang dimaksud dengan sekuensi adalah kronologis. Jadi urutan yang didasarkan kepada tahapan waktu. Ini kriteria sekuensi. Nah, yang berikutnya ya, yang 3 kriteria berikutnya yaitu adalah continuity. Ini berarti materi harus disajikan berkelanjutan ya, berlanjut ya. Jadi mirip dengan yang ini ya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, ini kelanjutan itu mengisyaratkan di dalamnya sebelumnya sudah menguasai materi yang lebih sederhana, baru semakin kompleks, semakin dalam juga. Ini continuity ya, sehingga sebenarnya tidak terjadi yang namanya redundant ya. Yang redundant itu seandainya terjadi redundant pembahasan, tetapi ada fokus yang dijadikan sebagai penekanan untuk berbeda dengan tahapan sebelumnya.
Nah, balance ini berarti berkaitan dengan keseimbangan. Ya, bagaimana penyajian kurikulum itu tidak melulu berkaitan dengan ranah intelektual saja, tapi termasuk di dalamnya adalah sosial, personal. Ini supaya seimbang ya, seluruh kepribadian dari si siswa itu tereksplor ya, atau terfasilitasi lewat pembelajaran. Dan yang terakhir ini adalah keterpaduan. Jadi bagaimana organisasi kurikulum ini nanti bisa dipadukan antar pelajaran atau antar tema. Antar pelajaran kayak misalnya mau berbicara tentang sejarah. Nah, sejarah berarti membutuhkan informasi kapan sejarah itu terjadi. Berarti kalau ngomong kapan itu biasanya berkaitan dengan di mana ya, kapan dan di mana. Nah, ini berarti sejarah berkaitan dengan geografi, misalnya seperti itu. Ini yang disebut mencoba memadukan antar pelajaran. Jadi mirip dengan korelasi, tetapi ini nanti subjeknya ini menjadi banyak, perspektif yang digunakan juga menjadi lebih banyak. Ini kriteria organisasi kurikulum. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bentuk atau organisasi dari kurikulum yang tadi alirannya itu ada 3, kemudian ada kriteria juga yang akan digunakan di dalam proses mengorganisasikan materi kurikulum. Itu ternyata nanti hasilnya kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi yang paling banyak ini yang saya warnai putih nggih. Jadi spirited subject curriculum ini berarti kurikulum disajikan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ya, berdiri sendiri, bahkan seolah-olah saling bertolak belakang. Perspektif yang digunakan pelajaran agama akan berbeda dengan perspektif yang digunakan pelajaran sains, misalnya seperti itu. Nah, kalau correlated curriculum ini berarti kurikulum yang berkorelasi ya, walaupun sesungguhnya itu secara formal terpisah, tapi sesungguhnya bisa saling berdekatan. Kalau ngomong tentang tadi sejarah, bisa berbicara juga tentang geografinya. Bahkan sejarah berbicara tentang bagaimana eksplorasi manusia terhadap alam, maka bisa berbicara tentang geologi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan korelasi kurikulum. Nah, kalau broadfield kurikulum ini yang disebut juga sebagai integrated kurikulum atau komprehensif kurikulum ya, seperti itu. Ini mengintegrasikan ya dalam bentuk yang lebih baru ya, yang didasarkan kepada penekanan dari masing-masing perspektif itu bisa. Ini broadfield ya. Dan yang berikutnya ada spiral kurikulum ya. Kalau spiral kurikulum sebenarnya ini bagaimana bentuk pengorganisasian itu dari yang tadi sifatnya umum, kemudian semakin khusus. Umum itu kurang mendalam, semakin khusus itu semakin mendalam, semakin rumit, seperti itu ya, seperti spiral seperti itu ya. Ini yang disebut dengan spiral kurikulum. Kemudian activity kurikulum ini yang disebut pengorganisasian materi itu ya, sesungguhnya di dalamnya isinya adalah aktivitas atau experience ya, pengalaman dari peserta didik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah core kurikulum atau kurikulum inti. Misalnya kurikulum inti prodi bimbingan konseling, kurikulum inti prodi PAI. Nah, ini berarti pengembangan organisasi kurikulumnya atau materi kurikulumnya itu didasarkan kepada apa yang menjadi substansi atau bahan utama ya, yang dijadikan oleh tim pengembang tersebut ya. Jadi core itu adalah inti atau yang utama. Demikian tentang bentuk organisasi kurikulum.
Dan yang terakhir ini adalah tentang komponen pengembangan kurikulum. Apa komponen pengembangan kurikulum? Mungkin sedikit mengingat ke yang kemarin bahwa yang dimaksudkan di dalam konteks ini, komponen pengembangan kurikulum ini adalah komponen dari kurikulum yang memang memiliki potensi untuk dikembangkan. Berarti sebenarnya ya kita membicarakan tentang komponen kurikulum ya. Kalau di pembahasan sebelumnya ternyata banyak perspektif yang dilakukan ya, mulai dari Lunenburg sampai dengan Nana Saudi misalnya. Tapi kemarin kita disepakati minimal ya ada 4, ada komponen tujuan, ada materi atau isi ya seperti itu, kemudian ada strategi atau metode atau proses ya, baru ada evaluasi. Berarti kembali ke situ berarti tidak terjadi pengulangan. Hanya secara ideal dan secara real ini ternyata berbeda ya. Jadi 4 komponen yang tadi saya maksud, yang pertama tujuan, kemudian isi atau materi, kemudian 3 ada metode atau strategi, dan yang terakhir ini ada evaluasi. Di dalam proses melakukan pengembangannya ini idealnya ya tujuan dulu dong. Dari tujuan ini baru kita bisa menentukan bahan. Dari menentukan bahan baru bisa kira-kira supaya bahan ini sampai kepada peserta didik, yang menyebabkan peserta didik sampai ke tujuan, kira-kira kita harus memfasilitasi pakai apa? Oh iya, berarti pakai metode, pakai model, atau pakai strategi misalnya seperti itu. Nah, baru ketika proses ini dilakukan, keempatnya ya kita evaluasi. Evaluasinya ini tidak boleh keluar dari yang sudah ditentukan di dalam tujuan ya. Ini sehingga semuanya saling berkaitan. Tapi kalau melihat secara real boleh ya, misalnya setelah 1, 2 berarti ini masih sama ya. Setelah 1, 2, nah terus 4 ya. Jadi setelah menentukan tujuan, menentukan materi, boleh langsung menentukan alat evaluasinya. Nah, sudah dipastikan evaluasinya nanti berkaitan dengan hal ini, ya sudah kemudian difasilitasi. Nah, fasilitasi ini berarti ini yang ketiga, lewat metode dan lain sebagainya tadi, ini yang kemudian akan memberikan jaminan sampainya siswa kepada tujuan pembelajaran tadi. Seperti itu, sehingga tetap walaupun relatif tidak berurutan sebagaimana yang ideal tadi, ini masih dimaklumi. Nah, ada kasus ya di salah satu PTKIN ya, pada zaman munculnya pengembangan strategi pembelajaran aktif on higher education, itu ternyata tim pengembangnya bukan orang-orang pendidikan. Nah, dia kebalik, tiba-tiba menentukan materi dulu. Alasannya apa? Setelah dicari tahu, lo kok bisa menentukan materi dulu baru menentukan tujuan ya. Alasannya ya kita sebagai guru atau kita sebagai dosen ya, kita yang miliki materinya tentang apa. Kalau tahu yang dimiliki tentang A kan tidak mungkin kan tujuan pembelajarannya ini berarti berkaitan dengan tentang B. Itu alasannya. Nah, kalau perspektif orang pendidikan yang tentu saja yang ini tidak bisa. Tetap walaupun real itu boleh tidak sama dengan yang ideal, tetapi yang nomor 1 tetap tujuan. Demikian tentang komponen pengembangan kurikulum. Nah, pada akhirnya kita sampai pada satu simpulan bahwa yang namanya mengorganisasikan kurikulum ini sebenarnya adalah salah satu dari bentuk layanan pendidikan. Dan layanan pendidikan ya hakikatnya siapa yang dilayani? Berarti yang dilayani adalah peserta didik. Sehingga layanan pendidikan hakikatnya ada layanan peserta didik. Jadi peserta didik sebagai pelanggan utama lembaga pendidikan. Dan sebaik-baik layanan itu harus disesuaikan dengan karakteristik yang dilayani. Apalagi kalau mengingat tugas pendidikan adalah mempersiapkan generasi saat ini untuk hidup di masa yang akan datang. Thank you. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.